Pak. Nah, pecandu ini yang makainya 3 kali sehari kayak obat, kayak makan gitu Pak, ya, itu tidak bisa sembuh Pak, karena pasti ada penyakit penyertanya. Jadi penyakitnya itu bisa HIV, penyakit seks menular, ya, penyakit kelamin, ya, penurunan daya tahan tubuh, kemudian meninggal. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda semua. Media Center Ijejela Ijesuara dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala adalah sebuah wadah informasi terkini seputar pemerintahan dan masyarakat Barito Kuala yang dikemas ke dalam sebuah podcast. Sobat Minfo, ini adalah episode pertama dari podcast Ijejela Ijesuara. Sobat Minfo, perkenalkan saya Bung Roni sebagai host podcast Ijejela Ijesuara. Narkoba adalah musuh bangsa perusak generasi kita. Kini peredaran narkoba sudah merasuki di segala lini kehidupan, tidak pandang status, pekerjaan, gender maupun usia, bahkan di lingkungan keluarga. Peredaran narkoba begitu masif, tidak hanya di perkotaan, kini narkoba juga memasuki pemukiman dan perkampungan. Sobat, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau disebut P4GN adalah merupakan sebuah upaya pemberantasan narkoba dari komponen masyarakat dan pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 104 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pasal tersebut memberikan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia untuk berperan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya P4GN. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendukung penuh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ada banyak upaya yang dilakukan bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala untuk menjadikan Kabupaten Barito Kuala bersih dari narkoba. Operasi deteksi dini melalui tes urin kepada segenap pegawai pemerintahan, razia gabungan bersama di kawasan rawan narkoba maupun penyuluhan narkoba. Tema kita pada hari ini adalah menuju Barito Kuala bersih narkoba. Bersama narasumber kita saat ini telah hadir Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala, Bapak Iskandar Adam, SKM MM. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak, pagi Bung Roni. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Adam yang kami hormati. Siap. Mungkin narkoba atau narkotika atau narkoba ini seperti gunung es ya Pak? Ya, siap. Kelihatan di luar, tapi di dalam kecil, dalam besar. Iya. Dan ada pertanyaan Pak untuk Bapaknya. Apa saja faktor penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika atau narkoba ini Pak? Terima kasih Bung Roni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Info. Alhamdulillah kita sudah diundang di sini dengan Kemenpo. Mudah-mudahan ini acara rutin kita agendakan bisa memberikan edukasi, informasi dan komunikasi terhadap para remaja di seluruh Kabupaten Barito Kuala. Mohon izin Pak, saya perkenalkan, nama saya Iskandar Adam, SKM MF. Saya Kepala BNN Barito Kuala mulai bulan Desember, jadi baru 2 bulan Pak. Baru 2 bulan di sini, alhamdulillah sudah menyatu Pak, sudah enak gitu. Pemerintah daerahnya mendukung, teman-teman bekerja dengan baik, dan kita dapat support dari pemerintah daerah, terutama Kemenpo yang luar biasa ini. Kemudian ada pertanyaan banyak Pak, kenapa jadi orang itu pakai narkoba gitu? Apa sih penyebabnya gitu? Jadi kalau kita bicara narkoba ini luas sekali dan persepsinya masing-masing. Yeah. Jadi kalau saya tanya-tanya satu orang tentang narkoba, itu jawabnya
beda. Jadi memang beda. Jadi persepsinya masing-masing. Maka dengan adanya podcast ini kita luruskan, Mbak. Iya. Apa itu narkoba, bagaimana pencegahannya, bagaimana cara menangkalnya, bagaimana mensiasatinya supaya jangan terjadi narkoba. Jadi kita bicara narkoba ini, bicara dulu tentang narkoba itu apa sih gitu, ya. Jadi narkoba itu berasal dari kata narkose sebenarnya, bius. Orang belum tahu ini Pak, banyak. Jadi kalau bahasa Latinnya disebut narkotika atau narkotik, ya. Tapi kalau asalnya dari narkose, bius. Kemudian disebut dengan narkoba itu karena memang itu sebuah kepanjangan, Pak. Sebuah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Itu narkoba namanya. Nah, maka narkoba ini juga sebenarnya berasal dari Arab, Pak, bahasa Arab. Jadi ada nar, ada kub. Jadi ada api dan ada gelas. Jadi orang yang memakan narkoba itu disuguhi api yang memang untuk menciptakan iblis, jin, dan setan gitu. Sehingga orang yang makan narkoba itu ya jadi golongan mereka itu. Seperti di Al-Maidah ayat 90. Gitu. Jadi izin, banyak faktornya Pak. Jadi kausa namanya. Penyebabnya apa sih yang pakai narkoba? Pertama sekali orang pakai narkoba pasti coba-coba. Itu pasti itu. Tidak ada orang pakai narkoba itu tiba-tiba jadi pecandu, itu tidak ada. Ya, itu pertama. Yang kedua, ya, orang pakai narkoba ini untuk senang-senang. Tidak mungkin untuk sholat, Pak. Iya. Tidak ada untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi coba-coba, senang-senang. Kemudian bisa juga penyebabnya tuh asertif, Pak. Jadi di rumah itu serba membolehkan. Jadi apa aja diperbolehkan sehingga dia close control keluarganya. Kemudian penyebabnya bisa juga dari tekanan teman, stigma, diskriminasi. Ini yang banyak sekali di sekolah, kan bullying sekarang, Pak, yang ramai. Bung Roni tahu kan yang bullying, yang anak-anak dibully itu kalau dia itu konsultasinya sama teman, itu narkoba dikasihkan, Pak. Makanya konsultasinya harus dengan guru atau orang tua. Nah, jadi penyebab kausanya ini bermacam-macam, ya. Sehingga kalau ada anak yang memakai narkoba itu harus dikonsultasikan dengan pihak ketiga, termasuk BNN, guru, ke puskesmas, ke rumah sakit. Banyak sekali tempat konsultasi. Jangan sampai konsultasinya pas dengan orang yang mengedar gitu, Pak. Nah, jadi itu jadi itu penyebabnya. Jadi masih banyak lagi yang lain. Lifestyle juga termasuk. Jadi kalau lifestyle ini, kita ini kan biasanya Pak di Kalimantan Selatan yang khususnya, tapi semua sih sebenarnya. Kalau rame satu misalnya, itu semua ikutan semua. Rame sepeda listrik, semua beli sepeda listrik, ya. Rame lato-lato, semua pakai lato-lato gitu. Rame pakai Genet, semua pakai Genet gitu. Genet itu kan sebenarnya obat rematik yang isinya itu karisoprodol, kafein, dan paracetamol, ya. Disalahgunakan menjadi obat untuk play, untuk on. Nah, kausa-kausa penyebab ini sebenarnya ini masalahnya kompleks, Pak, ya. Jadi yang memakai ini kan jumlahnya itu kalau tahun 2011, 12, 13 itu di seluruh Indonesia ini, Pak, 4,1 juta jiwa yang memakai narkoba ini. Lebih banyak daripada jumlah penduduk Kalimantan Selatan. Kemudian yang terakhir jurnal itu jumlahnya 57.723 orang. Itu banyak sekali, Pak, untuk Kalimantan Selatan. Itu terdiri dari tua, muda. Jadi kalau narkoba ini kan sifatnya borderless. Borderless itu menyambung, Pak. Jadi orang tua, anak-anak, perempuan, laki-laki, dewasa, muda, orang pintar, orang tidak sekolah, semua kena, Pak. Orang bodoh, orang pintar, semua kena gitu. Yeah. Karena memang obat ini mekanismenya sangat Pak, rumit, dan itu menyebabkan orang ketagihan. Karena narkotika itu adalah zat bahan, ya, sintetis, non sintetis, alamiah yang bisa menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan. Itu narkotika, Pak. Ya, heroin, morfin, putau, ya. Nah, kemudian
ada yang tadi disebut dengan psikotropika. Psikotropika ini kalau dipakai itu menyebabkan psikoaktif, perubahan mood. Jadi kalau ini lagi kita pakai, kita tuh hormon dopamin yang ada di otak kita tuh yang bertanggung jawab atas kesenangan itu keluar ngalir. Jadi kita senang terus selama obat itu masih ada. Selama konsentrasi obatnya masih ada, dia masuk ke otak, keluar hormon itu kita senang. Tapi nanti itu menyebabkan ketergantungan. Oh ya. Kalau sudah ketergantungan nanti akhirnya hormon itu tidak mau lagi keluar karena harus dirangsang dengan doping dengan narkotika psikotropika tadi kayak ekstasi, apalagi ya katenon, ya macam-macam lah. Nah, kenapa jadi orang itu memakai narkoba itu macam-macam, ada artis, ada kepala pegawai, ada aparat, semua Pak. Karena sifat obat itu memberikan rasa doping Pak, rasa meningkatkan stamina. Tapi sementara aja. Sementara. Karena pertama orang pakai narkoba itu sifatnya adalah dia bereksperimen dulu, coba-coba dulu. Kemudian kalau sudah coba-coba nanti masuk ke segmen kedua yaitu rekreasional. Jadi kalau terkumpul pakai, kumpul nih kawan-kawan nih, malam minggu sadangnya sudah kita nih, nah itu pakai Pak. Kemudian ada tahap situasional. Ini yang dipakai oleh pekerja Pak. Iya. Karena dia misalnya ngangkut lembur malam ngangkut target harus 3 red 10 red misalnya. Kalau tidak makai ini tidak ada dopingnya gitu. Iya. Nah, ini makai itu. Ini menyebabkan ketergantungan masalahnya, Pak. Tidak terkontrol, tidak pakai dosis menyebabkan kematian, ya. Kemudian ada pecandu. Sepak bola Pak bisa Pak? Ya. Sepak bola bisa memakai. Itu doping Pak. Pakai doping ya. Beda lagi. Bukan narkoba tapi anabolik steroid untuk meningkatkan stamina. Tapi kecanduan juga akhirnya. Iya. Ya. Yang sifatnya yang terakhir tadi pecandu Pak. Nah, pecandu ini yang makainya 3 kali sehari kayak obat, kayak makan gitu Pak, ya, itu tidak bisa sembuh Pak, karena pasti ada penyakit penyertanya. Jadi penyakitnya itu bisa HIV, penyakit seks menular, ya, penyakit kelamin, ya, penurun daya tahan tubuh, kemudian meninggal. Jadi Bung Roni banyak penyebab-penyebabnya itu. Nah, penyebabnya itu nanti biasanya kalau sudah parah gitu, setelah penyebab kemudian ada akibatnya, itu harus dilakukan intervensi Pak terhadap orang itu. Contohnya rehab. Kalau tidak rehab, karena biasanya ada 3 masalah Pak, Bung Roni, kenapa jadi orang itu tidak mau memakai terus gitu. Pertama takut Pak. Ini kalau saya makai, kemudian ketahuan orang, lapor ke polisi, lapor ke rehab, BNN, jangan-jangan ditangkap nih. Yeah. Nah, itu masalahan, ya kan. Yang kedua, rasa malu, ya. Banyak orang tua menghubungi saya itu, dia malu karena dia public figure, anaknya yang kena, maka dibelikan saja. Ini ada contohnya, dulu ada pemain bola Bapak Bung Roni pasti tahu nih ya, Roni Patinesarani. Yeah. Nah, itu anak si Jerry itu bapaknya yang belikan karena malu, ya, malu terhadap fans-fansnya Roni bahwa anaknya pecandu gitu, dibelikanlah obat terus-terusan. Akhirnya habis hartanya, Bung Roni Patinesarani meninggal gitu. Iya. Nah, ini saya ketemu dengan Jerry-nya sudah ngomong, dia sudah insaf, sudah membangun komunitas. Nah, jadi kemudian yang ketiga ini, yang paling banyak adalah ketidaktahuan masyarakat. Kalaunya ada penyalahgunaan harus dikemanakan. Tidak ada informasi. Makanya kita di sini sangat senang kalau ada podcast, ada wawancara. Ini termasuk diseminasi informasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Baritokuala. Itu. Jadi kami sangat apresiasi benar kalau ada yang mengundang kami. Demikian Bung Roni.
Baik, sobat info yang di mana aja berada saat ini. Mungkin selanjutnya Pak, tadi Pak, seumpamanya orang-orang yang kecanduan coba ya, tidak diobati bagaimana Pak? Membahayakan Pak kalau Tidak diobati? seumpamanya enggak disalurkan, kan dia kecanduan, terus enggak diberi obat gitu. Ya. Bagaimana? Jadi ada kalau pecandu yang adiksi Pak ya. Nah, itu kalau putus zat namanya, tidak diberi obat, maka timbul yang namanya withdrawal. Withdrawal itu putus zat, itu menyebabkan keluarnya gejala Pak. Nah, makanya yang disebut dengan sakau. Sakau ya? Ya, sakit karena kau. Nah. Oh iya. Jadi sakau ini adalah putus zat diakibatkan karena tidak ada suplai obat yang masuk ke dalam tubuh korban tadi. Kalau penyalahguna itu korban, Pak. Oh, korban ya. Bukan kriminal. Kriminal ya. Kriminal itu kan menjual. Pengedar, Pak. Pengedar, suplai, bandar. Nah, itu kriminal. Tapi kalau yang pemakai itu disebut dengan korban. Korban penyalahgunaan narkotika atau psikotropika atau korban narkoba gitu ya. Kalau orang kesehatan nyebutnya nafsa, Pak. Nafsa. Nah, kalau tidak diobati ya, kalau jenis-jenis amfetamin atau sabu, maka timbul keluhan-keluhan yang sifatnya emosional Pak, secara psikologis. Bisa memukul anak, bisa bunuh bini, bisa membunuh laki, kemudian membuat kriminal. Karena zat itu kan harus dipenuhi nih, karena tuntutan hormon tadi. Tapi misalnya duitnya kan ada, uangnya tidak ada. Nah, ini permasalahan bagi dia, maka dia timbul melakukan hal-hal yang negatif untuk memenuhi kebutuhan obat tadi. Mencuntan, mencuri, jual barang yang ada di rumah. Pokoknya hal-hal yang bisa menjadi duit itu dilakukannya Pak, apapun caranya. Nah, itu bahayanya. Kemudian kalau dari si fisik ya jelas Pak, kalau jenis metamfetamin ini kan nggak berdosis, Bung. Nggak ada dosisnya. Jadi orang bikin itu, misalnya nih bahannya ephedrine ya, physioephedrine, saprol, campur pewarna. Sekarang Bung ya, saya Pak terus Bung. Sekarang Bung ini yang bikin supaya gimana caranya supaya bikin zat ini menjadi murah, maka mereka mengimprovisasi zat kimia itu dengan minyak-minyak yang ada di otomotif, minyak rem gitu. Dibikin itu Pak, supaya lebih murah kan, supaya lebih bisa dipasarkan lagi. Kemudian mesiu, kemudian pestisida, itu yang dibikin. Nah, akhirnya kemarin waktu saya di Amuntai itu ada keracunan massal ya, hampir 100 orang masuk rumah sakit. Itu gara-gara obat-obat yang diracik tanpa dosis masuk ke tubuh kita, masuk ke lambung, masuk ke ginjal, biasanya rusak ginjalnya. Kalau sudah rusak ginjalnya, cuci darah ya menujunya ya kematian juga. Iya, itu bahayanya, kematian, sakit, meninggal ya. Kemudian secara psikis, secara sosial, secara undang-undang juga melanggar undang-undang ya. Undang-Undang 35 tahun 2009 itu ada banyak pasal ya, 112, 114 itu dilarang untuk menyalahgunakan narkoba. Terus kami ingin bertanya Pak, masalah persyaratan rehab tuh Pak. Nah ya. Jadi kan kebanyakan Pak para artis ya. Itu bagaimana kalau orang yang miskin mau ya. Jadi gini Pak, di TV itu kan kelihatan nih kalau artis direhab, kalau yang kada artis di penjara gitu. Itu kan fenomena yang kelihatan, pun sebenarnya bukan begitu Pak. Jadi orang yang ketangkap memakai narkoba itu harus dilakukan namanya asesmen Pak. Asesmen di BNN, kemudian diperiksa oleh dokter, diperiksa oleh psikolog, diperiksa oleh penyidik ya, diperiksa oleh polisi juga dari Polres. Kalau kesimpulannya dia ini penyalahguna atau pemakai, itu rehab dulu. Rehab. Tidak ada orang pemakai itu ditangkap tuh penuh Pak penjara Pak. Oh iya jadi. Penuh. Ini sekarang 2,5 juta ini di lapas Banjarmasin. Ya. Kalau lapas ini saya belum kunjungan nih. Nanti saya coba ke sana
jumlahnya berapa. Biasanya tidak kurang pada 500 biasanya, terlalu banyak gitu. Nah, jadi kalau misalnya setelah di asesmen ternyata diikut jaringan, maka harus dihukum karena itu adalah penjahat. Nah, itu makanya bagaimana untuk merehab. Jadi rehab ini mudah sekali, Pak. Ada yang disebut dengan keinginan sendiri, keluarganya sendiri itu disebut dengan voluntary. Oke, dia datang sendiri, Pak, ulun nih Pak pecandu, gimana sih? Nah, nanti kita periksa, itu gratis, Pak. Sampai rehabnya pun gratis. Rawat jalannya gratis, rawat inapnya gratis. Tidak 1% pun menekan biaya, ya, dikenakan biaya. Yang kedua adalah rehab karena ditangkap, compulsory namanya. Ini begitu pesta ditangkap, malah tangkap, di asesmen, oh ternyata ini pemakai nih, 4 orang ini memakai, nah itu rehab. Kalau dibuat ke lapas, Pak, penjara ibak penuh, pasti penuh, Pak. Gitu. Mengenai ini, Pak, operasi pemerintah Kabupaten Bertikuala mendukung penuh mengenai pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap, Pak, narkotika dan prekursor narkotika atau disebut dengan P4GN adalah merupakan sebuah upaya pemberantasan narkoba dari komponen masyarakat dan pemerintah. Ini bagaimana, Pak? Terima kasih Bung Roni. Jadi pertama dulu sebelum sampai ke substansinya, saya ucapkan terima kasih kepada PJ Bupati, Sekda ini mendukung kami penuh, Pak. Jadi mensupport baik itu anggaran, baik itu fasilitas, semua disupport oleh pemerintah daerah. Makanya kami sangat berterima kasih. Ini sudah terus kami laporkan ke BNN Pusat sampai PJ Bupati itu mendapatkan penghargaan terbaik se-Indonesia di Kabupaten Bertikuala. Ini karena memang gencarnya SKPD pemerintah daerah yang dipimpin oleh PJ Bupati Pak Mujiat dan Pak Sekda Pak Julkipli, kemudian Kepala SKPD-nya juga mendukung. Itu akhirnya kami ini merasa sangat senang sekali gitu ya, kami laporkan ke sana, alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari pusat gitu. Kita terbaik, paling baik laporannya se-Indonesia, Pak. Sini di Kabupaten Bertikuala ya. Rencana aksi nasionalnya juga jalan, tes urinnya jalan, sosialisasi jalan, penggiatnya jalan, kemudian sosialisasi spanduk-spanduk juga jalan gitu, semua jalan. Nah, ini merupakan modal besar bagi kita, Pak. Jadi BNN itu tidak bisa kerja sendiri, BNN itu tidak bisa melakukan pekerjaan sendiri kalau tidak dibantu oleh pemerintah daerah. Ya. Jadi beberapa kali kami melakukan kegiatan bersama Satpol PP, bersama Polresta, SKPD, Kasbangpol, macam apa lagi, dan Koramil, ya. Banyak ya, Satpol PP apa segala itu ikut melakukan kegiatan. Kegiatan ini merupakan pencegahan dalam rangka P4GN. Jadi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Paling tidak meminimalisir supaya orang itu tidak sehendak-kehendaknya aja gitu ya. Kami sisir yang karaoke, yang warung-warung malam-malam itu bersama-sama pemerintah daerah. Jadi ini sudah terpola, tersusun dengan baik, anggarannya dari pemerintah daerah. Ini kita lakukan tiap tahun ya. Tahun ini kita sudah tes urin kepada pegawai negeri dan honorer itu ada 1.600 ya. 2023. Kemudian tahun 2024 ini juga akan dilaksanakan seperti itu. Pertama ada sosialisasi, kemudian ada deteksi dini tes urin, kemudian ada penggiat yang kami bentuk. Kemudian pemerintah daerah juga mengeluarkan regulasi ya tentang desa bersinar, tentang P4GN. Jadi banyak sekali ya pemerintah daerah Kabupaten Bertikuala yang memberikan dukungan support yang luar biasa ke BNN Bertikuala, sehingga kami dalam bekerja itu penuh semangat, Pak. Ya, walaupun kantor masih pinjam gitu, anggaran kami kurang, SDM kami kurang. Tapi begitu pemerintah daerahnya luar biasa, kami semangat semua gitu, Pak. Semangat 45 juga. Pak, untuk desa
Bersinar. Ada 2 desa di desa, Batola nih, Pak. Jadi ada desa Sungai Lirik dan desa Batik, satunya. Nah, jadi desa ini, Bung, ya, itu ada indikatornya. Iya. Kita pilih. Jadi desa itu pertama desa bahaya, desa waspada, desa siaga, desa aman. Kategorinya itu. Kategorinya. Nah, kemudian untuk itu menentukan itu desa untuk diintervensi, dijadikan desa bersinar, ada beberapa indikator. Oh iya. Nah, indikatornya itu di sana ada pemakai. Ada pemakai ya. Di sana ada yang menjual. Di sana ada pintu masuk. Iya. Di sana ada tempat-tempat umum. Iya. Di sana ada kriminal. Ya. Nah, jadi dengan indikator itu, apabila di indikator itu ada terindikasi 4 sampai 5 poin, maka dikategorikan desa bahaya. Ya. Kalau indikatornya misalnya cuma 3, 2, bisa waspada, bisa siaga. Ya. Kalau aman tidak mungkin. Iya. Kalau aman hampir tidak ada aman. Ya. Pasti ada di situ, pasti ada. Karena kenapa? Indonesia ini tahun 2015 itu ada pidato presiden mengatakan bahwa Indonesia ini darurat narkoba. Ya. Kenapa jadi darurat narkoba? Salah satunya adalah setiap desa itu ada penyalahgunaan narkoba. Iya. Setiap kabupaten ada penyalahgunaan narkoba. Setiap kota ada penyalahgunaan narkoba. Provinsi tambahnya. Nah, maka dengan indikator itu, maka presiden menyatakan bahwa kita ini perang, war on drug terhadap bandar, kurir. Makanya sampai beliau menyebutkan bahwa door saja kata beliau kalau ada undang-undang yang melindungi gitu. Nah, gitu. Jadi itulah kenapa jadi desa itu dipilih. Kemudian nanti di sana dibuatlah rencana aksi, ya, dengan pemerintah daerah, terutama yang leadershipnya adalah Kesbangpol. Itu kita membuat program supaya desa itu mendapatkan intervensi berupa bisa razia, bisa menindaklanjuti laporan, kemudian membentuk ketahanan keluarga, membentuk dialog interaktif remaja, kemudian ada intervensi berbasis masyarakat. Jadi masyarakat itu dibentuk berkelompok dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Misalnya gini, kalau ada yang pecandu, ketahuan oleh petugasnya itu yang IBM itu, intervensi berbasis masyarakat yang dibentuk oleh BNN kabupaten, itu nanti mereka mencoba untuk melakukan dialog. Kalau memang kecanduannya parah, dibawa ke BNN. Nah, dari mereka, untuk mereka, oleh mereka dibawa ke BNN. Kemudian nanti kami nilai, oh ini kecanduannya sedang saja nih, rawat jalan. Oh ini kecanduannya berat nih, harus out enough. Pak, mungkin dalam pelaksanaan tugas Bapak mungkin ada kendala-kendala, Pak? Nah, iya, kendala nih. Jadi kendala ini, Pak, biasa, Pak. Kalau ada program yang inovasi itu kendalanya luar biasa, Pak. Termasuk narkoba ini. Narkoba ini kan, Pak, ya, kita ini internasional ya, narkoba ini. Luar biasa, Pak, ini kejahatan yang luar biasa. Jadi di situ sudah menjadi sistem. Jadi sistem itu mutar-mutar ya, dari pertama misalnya nih dari aparat, bisa dari BNN ya, dari BNN itu ada hubungan lagi dengan kejaksaan atau polisi, berhubungan lagi dengan kejaksaan berhubungan lagi dengan hakim nanti hubungan lagi dengan rehab nanti berhubungan lagi dengan BNN. Itu mutar-mutar tuh. Jadi bandar itu, Pak, bandar itu kan bukan orang bodoh, Pak. Jadi orang pintar, banyak duit, punya sistem yang kuat, punya IT, punya jaringan di seluruh dunia, ya, sulit ditempuh. Banyaknya aparat juga tergiur karena ini adalah mesin pembuat duit, Pak. Itu orang kalahnya gitu.
Sistemnya hancurnya di situ. Ya. Banyak sekali kita lihat di TV, kan orang sudah tahu saja ya, bagaimana Kapolda juga terlibat, Kapolres juga terlibat, orang BNN juga terlibat, orang kesehatan terlibat, SKPD terlibat, semua terlibat Pak, terjaringan, karena mereka sistem ya. Pertama duitnya banyak, duit bandar itu banyak Pak, tidak berseri, luar biasa. Seperti yang saya sebutkan tadi, mereka punya IT yang luar biasa, punya jaringan seluruh Indonesia ya. Kemudian tidak pakai SPPD Pak, kalau yang kasih aja duit gitu. Kalau kita kan pakai SPPD. Jadi ini sistem ini ya, pemerintah sudah melawan itu dengan susah payah, tapi tetap dilawan ya. Kalau kita ilustrasikan Pak, pemain sepak bola Barito Kuala ini main dengan MU gitu. Iya. Ya. Jadi bayangkan saja MU melawan Barito Kuala. Nah, jauh. Tapi apakah tidak dilawan? Dilawan Pak. Metodenya diubah. Contoh begini. Biar saja obatnya, zatnya itu banyak, tapi orang tidak ada yang beli. Itu bangkrut nanti Pak. Bagaimana supaya orang tidak beli? Buatlah program namanya pencegahan primer Pak. Setiap anak-anak yang belum tahu narkoba itu kita ubah mindsetnya supaya benci dengan narkoba Pak. Supaya dia jijik dengan narkoba, supaya dia alergi dengan narkoba. Bagaimana cara menyampaikannya? Pertama, sampaikan bahwa narkoba itu bisa merusak fisik. Gambarkan fisik yang rusak dengan anak-anak yang belum kena. Sudah terbentuk tuh Pak, kalau makan narkoba itu jadinya loh, bisa hancur muhanya, tangannya, ginjalnya, jantungnya, otaknya gitu. Yang kedua, orang pakai narkoba itu melanggar hukum. Berarti ada undang-undangnya, sampaikan undangnya nih. Kalau menjual, mengedar ya, menguasai tanpa hukum, menguasai tanpa hak, dihukum gitu, penjara, masuk penjara. Melawan hukum juga bisa ditembak Pak, karena melawan kan, namanya melawan hukum. Nah, bisa meninggal dunia gitu. Yang ketiga, rusak secara fisikis. Jadi motorik, sensoriknya diceritakan di situ sama anak-anak yang belum kena ini. Kalau sudah diceritakan ini, mereka akan terbentuk gitu. Nah, nanti generasi yang akan datang banyak narkobanya Pak, karena pulau kita ini ada 17.000 pulau. Sangat sulit untuk menjaga pulau itu. Pulau itu tempat masuk-masuknya barang-barang ilegal. Yang ketiga adalah rusak secara sosial. Bisa didiskriminasi orang, bisa kena stigma gitu di masyarakat. Nah, ini tidak bisa bekerja. Nah, ini kalau sudah kita sampaikan kepada anak yang belum kena SD, SMP ya, masuk pertama SMA, itu sudah mendapatkan pengetahuan itu, mereka akan teringat ya bahaya-bahayanya. Nah, kemudian yang kedua adalah pencegahan sekunder. Ini kita cari ke mahasiswa, ke masyarakat yang coba-coba sudah, yang sekali tahap apa tadi? Tahap rekreasional, tahap eksperimen tadi. Itu kalau coba-coba sekali, 2 kali, kalau ada yang penggiat anti narkoba, wah ini kenapa Ikam makai pusing kepala aku kemarin, makanya aku mencoba makai. Cepat-cepat kita rehab. Ada metodenya merehab Pak. Cara mencegahnya, cara melawannya, cara menghindarnya. Itu ada caranya semua. Di klinik kami ada tuh. Ya. Nah, pencegahan berikutnya adalah pencegahan tersier. Ini kita cari pecandu, kemudian kita rehab rawat inap selama 3 bulan Pak. Gratis nih. Gratis kita. Cuman rehabnya tidak di sini, tidak di Kalimantan Selatan, di Tanah Merah, Samarinda, kemudian di Bogor, Lido, kemudian di Sulawesi Selatan di Badoka, di Batam, nah ada itu. Paling dekat ya di Tanah Merah gitu. Sampailah kita di penghujung acara podcast Ija Jala Ija Suara. Sebelum kita akhiri, mungkin ada himbauan dari Bapak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Ya, terima kasih Bung Roni ya. Jadi sobat Kemenpo, narkoba ini musuh kita bersama ya. Jadi kalau musuh bersama artinya bersama-sama kita melakukan pencegahan melawan narkoba. Kita mulai dari diri sendiri, kemudian dari keluarga, perkuat ketahanan keluarga, ada komunikasi keluarga yang baik, informasi dari keluarga yang baik, kemudian edukasi keluarga yang baik. Ini menyebabkan anak itu
larinya bukan ke bandar, tapi larinya ke orang tua atau gurunya. Karena kenapa? Kalau mindset anak itu sudah baik, biar ditawari gratis pun tidak akan mencoba dia, karena sudah baik gitu. Jadi saya himbau, saya sampaikan kepada seluruh keluarga kita di Barito Kuala, Kabupaten Kuala, mulailah dari ketahanan keluarga. Ya, ketahanan keluarga itu sudah saya sampaikan tadi, komunikasi dengan baik, edukasi dengan baik, informasi dengan baik dan benar, sehingga anak-anak kita itu bisa menghindari narkoba, bisa menjauhkan diri dari narkoba karena tawaran-tawaran para bandar dan kurir tadi. Kesimpulan dari pertemuan kami ini adalah yang pertama, untuk adik-adik kita jangan sampai terpengaruh ya. Mungkin ingin coba-coba, ternyata bisa ketagihan Pak. Ya, karena itu jauhilah narkoba, karena narkoba ini sangat membahayakan untuk kehidupan kita bersama. Dan demikian Sobat Info yang ada di rumah, pantau terus podcast kita Eja Jela Eja Suara di YouTube Kominfo Barito Kuala seputar informasi di Bumi Eja Jela Kabupaten Barito Kuala. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.